Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elan Sinatia, biasa dipanggil Elan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Pemeliharaan Combination Generator Control Module atau CGCM untuk gas turbin generator di PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Kita langsung ke pokok bahasan. Jadi di sini ada outline-nya yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan, kemudian kedua metode, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Jadi Pertamina Hulu Sanga-Sanga itu adalah salah satu anak perusahaan yang dimiliki oleh PHI dan dia itu bekerja di zona 9. Yang mana dia itu di zona 9 mengatur tentang upstream oil atau di hulu migas, tentang operasi gasnya dan bisnisnya itu dia menganut prinsip yang namanya ESG. ESG itu adalah Environment, Social, and Governance yang bekerja di wilayah Sanga-Sanga, Kalimantan Timur. Jadi Pertamina Hulu Sanga-Sanga ini itu dia itu menghasilkan minyak atau memproduksi minyak dan saat untuk memproduksi minyak itu dia itu membutuhkan yang namanya sumber energi. Sumber energi untuk apa? Sumber energi untuk listrikannya. Listrikan untuk menyalakan semua sistem yang ada di PHSS ini. Jadi si kelistrikan yang ada di PHSS ini sangat penting. Nah, listrikan yang ada di sana itu dia itu dihasilkan oleh generator. Generatornya itu berjenis PLTG, jadi dari gas. Nah, untuk si PSS sendiri, dia itu tidak memakai eh, kerjasama dengan PLN. Jadi dia murni dari eh, buatannya sendiri. Jadi saat karena sangat pentingnya kelistrikan tersebut, jadinya perlu yang namanya pemeliharaan di generator tersebut. Yang mana kalau generator itu misalnya ada permasalahan atau ada gangguan atau lagi shutdown, itu akan mengganggu kinerja dari PSS sendiri. Makanya di sini perlu yang namanya pemeliharaan di generator. Nah, di sini yang akan saya bahas seperti sesuai judulnya, yaitu tentang kontrol dan instrumentasi sistemnya yang mengatur si CGCM-nya sendiri. Karena si kontrolnya ini itu merupakan jantungnya dari sumber kelistrikan generatornya untuk membangkitkan seluruh plant yang ada di PSS ini. Jadi penulisan jurnal ini bertujuan untuk memahami sistem kontrol yang ada di industri migas, kemudian prinsip kerja pengoperasian CGCM-nya, kemudian serta cara perbaikan atau penggantian CGCM-nya. Dengan manfaat apa sih yang kita dapat? Itu berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemahaman pemeliharaan sistem GTG, dan kemampuan analisis pada sistem kontrol dan operasi GTG. Kemudian di sini ada juga batasan masalah yang saya cakup di sini. Antara lain kita fokus hanya di pemeliharaan pada CGCM tipe 1407 merek Allen Bradley atau AB di Power Generation Station nomor 1 di Badak Jadi untuk sekedar informasi saja, jadi di PHSS sendiri ini dia itu nanti dibagi di beberapa tempat. Nah, salah satunya itu ada di Badak Field, Nilang Field, Sembera Field, Mutiara Field, dan lain-lain. Nah, di sini yang akan saya bahas kurang lebih ada di Badak Field-nya, kemudian nanti agak sedikit ada bersinggungan dengan Nilang Field-nya. Kemudian tadi yang sudah dijelaskan, di sana itu, di Badak Field itu ada 3 unit GTG dengan spesifikasi 2500 kW dengan tegangan keluaran 4160 volt tanpa memperhitungkan biaya pemeliharaan GTG serta aktivitas pemeliharaan terbatas pada pemeliharaan dan penggantian unit CGCM. Kemudian, untuk metode yang saya gunakan itu berdasarkan dari observasi saja. Kemudian juga dari literatur, kemudian dari manual book. Nah, caranya bagaimana? Jadi pertama mulai dulu, kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan awal dan atau tinjauan atau observasi atau overview saat kita akan melakukan pemeliharaan tersebut. Kemudian kita evaluasi kondisinya, baik atau tidak. Kalau misalnya sudah baik, kita langsung pelaporan hasil. Misalnya tidak, oke. Biasanya nanti ada yang namanya work order. Work order ini dapat dari mana? Work order ini dapat dari operator yang ada di GTG-nya. Misal ada harus dilakukan pemeliharaan. Kemudian selanjutnya kita melakukan persiapan. Nah, persiapan ini itu mencakup banyak hal. Harus dari mulai persiapan alat dan bahan, persiapan keamanan, persiapan backup plan-nya bagaimana, terus sampai rencana-rencana jika misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian lakukan perbaikan. Nah, saat melakukan perbaikan ini kita butuh nggak sih materialnya? Kalau misalnya kita butuh materialnya, kita harus nanti lihat apakah persediaannya masih ada atau enggak. Kalau misalnya sudah ada, kita langsung laksanakan saja langkah pelaksanaan atau implementation step. Tapi misalnya belum ada, kita periksa dulu di penyimpanan, masih ada atau enggak.
Nah, kalau misalnya ada atau enggaknya, sudah ada, ya udah berarti kita langsung implementation step. Tapi misalnya spare part-nya nggak ada, ya udah kita lakukan pengadaan atau replenish. Nah, kalau sudah pengadaan, nanti tunggu spare part-nya sampai tersedia di tempat penyimpanan tersebut. Baru kita bisa melakukan langkah pelaksanaan atau implementation step. Kemudian kita lakukan uji coba. Nah, uji coba di sini itu kita lakukan agar kita mengetahui apakah si CGCM dan generator ini bekerja dengan normal atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada contingency plan kalau misal terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah baik dan bisa saat uji coba, ya udah itu kita lakukan pelaporan, kemudian selesai. Nah, kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini yang tadi sudah disebutkan di awal yang ingin saya bahas, salah satunya adalah bagaimana sih skema diagramnya dari si CGCM. Cukup jadi secara sederhana, si CGCM ini dapat diatur dan kompatibel dengan beberapa software milik Rockwell Software. Ya, salah satunya itu RS Logic 5000, RS Unity Classic, RS Network. Nah, mereka itu salah satu dari banyaknya aplikasi dari Allen Bradley yang nantinya akan dipakai saat melakukan pemeliharaan. Nah, kemudian si CGCM ini, kalau bisa dilihat dari skema diagram ini, jadi dari generator itu nanti ada pengamannya switchgear, baru nanti diatur oleh CGCM. Nah, si CGCM ini juga nanti juga mengatur masuk keluarnya eksitasi, arus eksitasi. Nah, nanti kemudian dari si CGCM ini nanti ada control net yang terhubung nanti ke PLC Allen Bradley, kemudian PLC Allen Bradley ini nanti berisikan ladder-laddernya, kemudian nanti bisa ditampilkan hasil operasinya di display. Jadi di sini bisa dilihat karena tadi ada 3 generator, berarti ada 3 juga CGCM-nya. Kemudian di sebelah kanan saya, ini ada namanya struktur singkatnya dari maintenance ya, maintenance workshop-nya. Jadi ada field manager, kemudian section head maintenance, kemudian senior supervisor badak dan nilam. Yang tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian nanti kita fokus ke badak. Nah, di badak ini nanti dibagi lagi jadi 2 untuk supervisornya. Untuk mechanical sendiri, kemudian untuk electrical dan instrumentation supervisor sendiri. Kemudian mereka dibantu oleh asistennya. Seperti itu. Nah, jadi di Pertamina Hulu Sangat-Sangat ini mengenal ada 2 jenis pemeliharaan. Yang pertama itu preventive maintenance dan yang kedua itu repair maintenance. Nah, yang pertama ini preventive maintenance atau melakukan maintenance sebelum terjadinya kerusakan. Nah, apa aja sih preventive maintenance yang dilakukan di CGCM-nya? Ini ada 6. Yang pertama visual observation. Kita lihat bentuknya masih oke? Oke. Kemudian software examination. Kita lihat nih softwarenya apakah masih kompatibel dengan cara kerja si CGCM-nya. Nah, kemudian lanjut dengan current and voltage review-nya. Nah, kita ukur tuh pakai multimeter. Kira-kira tegangan arusnya ini apakah sudah sama dengan yang ada di manual book. Kemudian connection check. Nah, connection check ini penting. Kita harus pastikan kalau misalnya ya connection check-nya itu, misalnya kabel yang dipakai adalah kabel serabut, kita harus pastikan serabut paling kecilnya itu tidak keluar dari ibaratnya untuk tempat skunnya ya, agar kita tuh tetap safety dan di sana tidak terjadi resiko atau bahayanya di sana. Kemudian kita lanjut lagi di preventive maintenance itu ada electronic component inspection. Jadi di CGCM ini perlu nih untuk mengecek elektronik komponennya. Kenapa? Karena biasanya rusaknya si CGCM ini dari mulai satu elektronik komponen yang rusak, nanti itu akan merambat ke semuanya. Itu perlu dicek. Kemudian environmental condition assessment. Nah, kita tuh harus ngecek suhunya dari si CGCM. Apakah masih sesuai dengan yang ada di manual book atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua ada repair maintenance. Repair maintenance ini dilakukan di CGCM apabila si CGCM ini sudah terjadi kerusakan. Nah, caranya gimana sih kalau mau repair maintenance ini atau penggantian si CGCM? Yang pertama itu kita start, kemudian koordinasi. Yang pertama koordinasi. Nah, di koordinasi ini kita harus koordinasi dengan yang ada di nilam field. Kenapa? Karena di nilam field dan badak field itu terhubung generatornya secara paralel. Nah, itu penting kita harus hubungkan menggunakan handy talkie ke arah sana kalau kita akan melakukan penggantian CGCM. Kemudian infokan kepada HSE, kemudian infokan juga kepada penanggung jawab area, terus kita koordinasi seperti itu, kemudian siapkan alat dan bahan. Kalau udah oke semua, ada di checklistnya, kita laksanakan yang namanya repair maintenance. Oke, masuk. Pertama, kita turn off DC power source-nya. Kalau udah, kemudian kita tagging apa yang sudah kita lepas, apa yang sudah kita lakukan, itu didokumentasikan per langkahnya dengan didokumentasi pakai foto bisa, pakai video bisa. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, kita bisa lihat dari dokumentasi tersebut. Kemudian disconnectkan CGCM wiring and communication kabelnya. Kemudian install new CGCM and its wiringnya. Nah, kalau
Jadi di sini ada suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu saat kita menginstal CGCM, itu tuh kita harus memperhatikan major revision-nya. Kalau major revision-nya 4 sama spare part-nya 4, berarti kita lakukan seperti biasa, kita hanya install aja. Tapi kalau misalnya uh, yang sebelumnya terpasang di plan itu 4, tapi spare part-nya itu di major revision-nya 3, itu perlu yang namanya konfigurasi ulang. Nah, kemudian kita lanjutkan ke set network not address of CGCM-nya. Not address yang tadi sudah saya bilang, not address itu maksudnya kayak major revision-nya, terus minor revision-nya seperti itu. Kemudian power up TCP panel again, kemudian diagnosa CGCM connection with RS Logic 5000, kemudian konfigurasi CGCM set point-nya, terus indikasi by all normal indication kalau sudah normal, kemudian baru semua indikasi sudah, checklist semua, oke, kita langsung perform GTG-nya agar startup testingnya. Nah, kalau GTG bisa berjalan dengan baik, normal, nah baru kita lakukan housekeeping. Kemudian selesai. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembuatan jurnal ini antara lain, jadi pemeliharaan terbagi menjadi preventive maintenance dari maintenance oleh Field Badak Departemen Electrical and Instrumentation Maintenance Workshop di PHSS. Kemudian, kalau untuk preventive maintenance sendiri, itu biasanya dilakukan setiap 8.000 jam operasi untuk menjaga operasi yang aman, efisien, dan mengurangi risiko kerusakan, serta biaya operasional jangka panjang. Dalam mengenai CGCM, perlu memastikan revisi kode CGCM baru sama dengan yang lama, dan jika terdapat perbedaan pada major revision, perlu dilakukan konfigurasi ulang di Control Logic dengan membuat konfigurasi modul baru dan biasanya penyebab rusaknya CGCM terletak pada komponen elektronik internal seperti kapasitor, dioda, transistor, dan lainnya. Kemudian nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian, silakan bisa chat di kolom komentar apa pertanyaannya. Saya akan mencoba dengan pengetahuan saya menjawabnya, dan saya akan menjawabnya sharing. Kalau misalnya ada orang yang lebih paham dari saya, silakan agar jurnal ini menjadi jurnal yang lebih baik ke depannya. Cukup sekian apa yang mau saya jelaskan dari presentasi ini. Semoga bermanfaat untuk orang-orang lainnya. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.